Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita patut bersyukur kepada Tuhan yang atas kebaikannya, atas penyertaannya, kita boleh dipertimbangkan di Usbu yang baru, dan kita akan melaksanakan berbagai aktivitas kita masing-masing di seluruh pengabdian dan pekerjaan pelayanan kita bersama. Dan untuk mendasari seluruh kehidupan kita di perjalanan Usbu yang baru, kita akan diberikan penguatan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dari kitab Amsal pasal 11 ayat 19. Mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam Yesus yang adalah Tuhan penyelamat kehidupan kami, ketika Tuhan telah memperkenankan kami menikmati Usbu yang baru, dan kami akan melakukan berbagai aktivitas kami masing-masing di tempat-tempat pengabdian dan pelayanan kami. Oleh karena itu Bapa di sorga, berikanlah kami kekuatan, kesehatan, curahkanlah segala berkat-berkat bagi kami sebagai umat-Mu dalam keseharian aktivitas kami, bahkan sepanjang Usbu ini. Dan ketika kami akan melakukan berbagai aktivitas, kami akan dikuatkan, disegarkan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan mempedomani seluruh kehidupan kami bersama. Oleh karena itu Bapa di sorga, kuduskan dan sucikanlah hati dan pikiran kami, supaya firman yang hendak kami baca dan dengar ini dapat memaknai seluruh perjalanan kehidupan setiap kami, dan kami akan memperlakukan itu sebagai pelaku-pelaku firman yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Amsal pasal 11 ayat 19 yang begini bunyinya: siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang kekasih, kita telah dipertimbangkan oleh Tuhan ada dan menikmati perjalanan Usbu baru. Dan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus menentukan pilihan untuk kita melangkah dalam perjalanan kehidupan kita di Usbu yang baru. Pilihan kita ada dua. Apakah kita memilih sebuah kebenaran yang membawa kehidupan, ataukah kejahatan yang membawa kepada kematian? Dan oleh karena itu firman Tuhan Amsal pasal 11 ayat 19 kasih ingat ketong semua bahwa hidup dalam kebenaran akan membawa pada kehidupan, sedangkan hidup dalam kejahatan membawa kepada kematian. Tinggal bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, orang-orang yang telah menikmati berkat kehidupan, marilah kita harus menentukan pilihan kita yang tepat. Tentu kita akan memilih sebuah kebenaran yang akan membawa kehidupan. Tapi kalau kita memilih sebuah kejahatan, maka akan membawa kita kepada kematian. Sebab dunia ini penuh dengan berbagai tawaran, dengan berbagai pilihan. Ketong salah memilih, maka kematian dan kehancuran akan meliputi seluruh kehidupan. Tetapi kalau ketong sebagai orang-orang percaya dan meyakini Kristus yang adalah jalan kebenaran dan kehidupan, marilah kita pilih Yesus. Sebab ketika kita pilih kebenaran, kita akan menemukan kehidupan di dalam Tuhan. Dan bagaimana hidup bagi Allah berarti menempatkan kehendaknya di atas segala-galanya. Karena kehidupan kita yang kita nikmati sampai pada saat ini adalah karena anugerah Allah bagi kehidupan kita. Jadi jangan ketong salah memilih. Pilihan kita mesti tepat. Hidup di dalam Allah dan menempatkan Allah sebagai pusat kehidupan atas segala kehidupan yang kita jalani. Sebab kalau berbicara tentang keputusan sehari-hari untuk memilih kebenaran, melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dari ketong jadi ketong mama itu ketong benar, belum tentu yang ketong lakukan itu benar. Tetapi mari ketong
membiarkan Roh Kudus membimbing setiap langkah kehidupan kita, supaya kita tidak melangkah ke jalan yang salah, jalan yang membawa kehancuran, jalan yang membawa kepada kematian. Tetapi ketika Roh Kudus bertakhta dan membimbing setiap langkah kita, maka kita berjalan di jalan Tuhan yang adalah sumber kebenaran itu, maka kita akan menemukan kehidupan yang Tuhan sediakan kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih, kalau ketong telah diselamatkan oleh Tuhan, kalau ketong telah dianugerahkan kesempatan menikmati hidup selamat di dalam Tuhan, mari ketong mengikuti Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Sebab tema mingguan kita hidup bagi Allah dan mati terhadap dosa. Kita telah dibenarkan oleh kasih karunia Allah. Kita telah diselamatkan oleh kematian dan kebangkitan Kristus, berarti kita telah selamat. Dan kita tidak akan lagi hidup di dalam dosa. Bagaimana kita mengerjakan keselamatan yang telah anugerahkan, yang telah Tuhan anugerahkan dalam seluruh kehidupan kita? Kalau ketong mati terhadap dosa, berarti ketong tidak lagi membiarkan dosa menguasai hidup kita. Kita tidak lagi terjebak kepada tawaran-tawaran dunia, jaminan-jaminan dunia yang akan membawa kita kepada kehancuran, yang akan membawa kita kepada kebinasaan, yang akan membawa kita ke dalam keputusasaan, yang akan membawa kita ke jalan yang tidak benar. Maka ketong selalu melakukan yang jahat di mata. Tidak senang lihat orang baik, tidak suka orang itu berhasil, tidak suka lihat orang itu memiliki jabatan penting, bahkan juga tidak suka melihat orang pengusaha itu maju. Kedengkian, kebencian, iri hati, dendam itu masih merajalela. Itu berarti ketong masih hidup di dalam dosa, dan ketong akan mati di dalam dosa. Ketong harus keluar dari dosa itu. Maka Rasul Paulus berkata dalam Roma 6 ayat 11, dikatakan, anggaplah dirimu mati terhadap dosa, tetapi hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ini penting bagi kita sebagai orang-orang percaya, dan inilah panggilan meninggalkan kebiasaan lama, memilih hidup yang baru yang berkenan kepada Allah. Jangan ada lagi kebencian, jangan ada lagi menjatuhkan satu terhadap yang lain, jangan ada lagi menjelekan dan menceritakan keburukan-keburukan orang lain, jangan ada lagi dendam, jangan ada lagi cemburu dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Karena apa? Ketong hidup bagi Allah, menempatkan Allah sebagai posisi utama dalam kehidupan kita, supaya kita menikmati kehidupan di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih, setiap kali kita tergoda untuk berbuat dosa, tapi ingat bahwa kita telah dipanggil untuk hidup dalam kebenaran. Berpeganglah pada kebenaran Tuhan, berpeganglah pada perintah dan ketetapan Tuhan. Sebab siapa menabur baik, dia mendapat baik. Siapa menuai kejahatan, dia akan menuai kejahatan. Dan ingatlah, sebagai orang-orang percaya, mari ketong bawa hidup ini hanya kepada Tuhan. Ketong mesti evaluasi diri, evaluasi hidup. Apakah ketong masih dikuasai oleh dosa, atau ketong sudah dikuasai oleh kuasa Allah di dalam Roh Kudus yang mengendalikan dan mengatur langkah kehidupan kita. Dan dalam setiap keputusan besar atau kecil, mari ketong pilih untuk berpegang pada kebenaran Allah itu sendiri. Kita tidak mungkin menang atas dosa dengan kekuatan sendiri. Mintalah pertolongan Roh Kudus setiap hari, supaya ketong dikendalikan dan dibimbing dan diatur oleh Tuhan. Maka lewat teks bacaan kita di saat ini, ada dua hal yang mesti ketong lakukan dalam hidup. Hidup di dalam kebenaran ada kehidupan, dan hidup di dalam kejahatan ada kematian. Tinggal Bapak Ibu yang mulia. Tapi beta percaya ketika ketong melangkah di usbu yang baru, kita pilih kebenaran daripada Allah dan menjadikan Allah sebagai pusat segala-galanya, maka segala berkat kehidupan Tuhan siapkan bagi kehidupan kita. Sebab di sanalah kita mengalami hidup yang sejati bersama dengan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.